Terima kasih Bapak Ibu dan siswa. Dalam kegiatan ini saya ingin meminta masukan untuk peningkatan pembelajaran praktek secara mandiri di Teaching Factory. Ada masukan dari Bapak Ibu atau siswa? Mangga silakan. Mohon izin Pak memberikan usulan. Terima kasih sebelumnya pada agenda hari ini, siang hari ini. Kalau menurut saya untuk peningkatan pembelajaran di TEPA khususnya supaya anak itu memiliki kemandirian Pak. Itu salah satunya mungkin diberlakukan adanya briefing pagi Pak. Ada masukan dari siswa? Mangga. Ada Pak, saya izin berbicara Pak. Apa gimana kita bikin aturan di TEPA biar kita tambah tertib ke depannya Pak. Terima kasih Dimas. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan tentang Teaching Factory dalam rangka kemandirian siswa. Salah satunya adalah perlu adanya guru yang berpengalaman di sekolah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali situasi yang mendukung di Teaching Factory itu nanti saya minta masukannya. Yang pertama mangga dari ketua jurusan dari TKRO. Silakan Pak. Oke, saya ingin menyampaikan pendapat terkait guru pembimbing untuk meningkatkan kemandirian siswa di TEPA. Mungkin Pak Andi Yusuf memiliki kompetensi yang bagus untuk bisa meningkatkan kemandirian siswa di bidang TEPA, Pak. Mungkin itu. Lalu yang kedua, perlu adanya kesepakatan antara siswa dan guru pembimbing agar bisa menunjang peningkatan secara stabil di Teaching Factory tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Pak Mario. Ya, kalau dari saya tentang mutu anak supaya menunjang dari kualitas, ada beberapa yang disampaikan dari kami terkait TEPA. Yang pertama adalah pengabsenan ya, yang kita lakukan setiap hari, dan yang kedua itu pemahaman bagaimana cara kita memahami anak dan PIC, dan yang berikutnya adalah briefing. Jadi kita setiap sebelum masuk kita mengadakan briefing antara PIC dan siswa supaya tidak terjadi miskomunikasi. Bapak-bapak, mungkin ada masukan di Teaching Factory kita kan perlu sesuatu yang baru. Mungkin ada masukan dari bapak-bapak, sesuatu yang baru itu seperti apa yang bisa nanti buat kedepannya siswa itu lebih mandiri. Silakan Pak Bambang, mungkin ada masukan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya dan izin terkait masalah TEPA. Kemungkinan besar sih menurut saya Pak, ya, terutama itu paling ya nomor satu disiplin, kedua mungkin ya rajin lah ya sesuai itu. Baik Bapak-bapak, terima kasih. Selaku perwakilan orang tua siswa bahwa di sekolah SMK Indonesia ini Teaching Factory di sekolah kita ini kan perlu ada sesuatu yang baru. Dalam hal ini adalah biar siswanya lebih mandiri. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau mengusulkan gimana caranya supaya siswa ini lebih mandiri di Teaching Factory. Mangga Pak Nanto selaku perwakilan siswa. Kalau ada TEPA, anak-anak sekolah pada bener pada rajin. Tadi saya untuk menyendiri lah. Oh gitu Pak. Ya, itu anak-anakku TEPA ya agak sekarang agak beneran gitu Pak. Kayak dulu aku bener TEPA.
aman bisa berdiri hidupnya. Jadi ada apa-apa nggak kita nggak pernah minta sama orang tua. Dan itu aja Pak. Terima kasih Pak Nanto. Terima kasih Pak Anton dan Pak Rizal dari industri perwakilan kami dari sekolah mendiskusikan tentang teaching factory, cuma masih ada belum baik untuk masalah kemandirian siswa. Kami minta masukan untuk masalah kemandirian itu yang pertama. Yang kedua masalah penetapan dan menyusun jadwal kegiatan dalam praktek agar ketercapaian dari siswa menuju kemandirian itu lebih baik. Mungkin ada masukan dari Mas Rijal. Ada Pak, terutama yang paling pertama kita di TEPA buat mandiri siswa, terutama kita melaksanakan briefing pagi. Setiap pagi hari kita melaksanakan briefing pagi, terutama oleh PIC. Terus yang kedua oleh siswa sendiri buat melaksanakan briefing pagi. Yang kedua, kita sebelum proses harus melaksanakan 5S di awal dan di akhir proses. Itu aja sih Pak buat kemandirian siswa. Jadi Pak Anton ada yang tambahkan? Mungkin gini Pak maksudnya Pak, diperjelas. Jadi kan siswa itu sebagai di TEPA itu bukan hanya bekerja ya Pak, sambil belajar. Nah, di briefing pagi itu ada sebuah pembelajaran. Yang pertama itu poinnya membiasakan diri sebagai pemimpin Pak, untuk bisa berbicara di depan, memimpin teman-temannya sendiri. Itu sebagai pembelajaran Pak. Mungkin itu sih Pak. Nah untuk masalah ini Pak, untuk masalah jadwal kegiatan sama menetapkan standar tercapaian siswa itu mungkin ada masukan dari Mas Anton. Untuk standar penetapan jadwal atau planning ya Pak, itu sudah kita rancang sebenarnya Pak. Tinggal kita acting di lapangannya ya Pak. Pertama briefing pagi, setelah briefing pagi kita melakukan 5S, setelah 5S kita melakukan pekerjaan itu sendiri, jobnya masing-masing. Harus ada yang namanya izin keluar dari lingkungan TEPA itu kepada leadernya, termasuk saya, ataupun kepada gurunya ketika ada siswa yang meninggalkan lingkungan TEPA itu Pak, atau teaching factory ini. Nah, setelah itu ketika jam istirahat kita akan melaksanakan yang namanya sholat berjamaah di sekolah seperti yang sudah dari Bapak jadwalkan ya Pak. Kemudian setelah sholat kita makan bareng-bareng ya Pak, makan kita masuk lagi 5S dulu, udah 5S kita bekerja seperti biasa lagi. Setelah bekerja selesai, target tercapai, kualitas tercapai, kita melakukan briefing sore. Untuk apa fungsinya briefing sore? Yang pertama itu untuk mengevaluasi Pak hasil kerja di hari ini itu Pak. Terus udah itu kita melakukan 5S total. Setelah 5S total baru kita pulang dan memastikan tidak ada yang namanya alat ataupun tempat kerja yang masih menyala dengan listrik itu Pak. Baik, terima kasih Mas Anton atas masukannya, Mas Rizal, Pak Bambang. Demikian diskusi kita, mudah-mudahan nanti bisa membawa kebaikan untuk siswa, terutama di teaching factory. Agar kita semua dapat lebih memahami tentang 5S, proses dan budaya kerja pastinya. Sejauh ini sudah banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa saya ambil dan simpulkan dari kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dan berlanjut dengan lebih baik lagi ke depannya, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari sini. Satu motivasi pada pagi hari ini dari saya: jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan selalu milik kita yang berani mencoba. Di dunia ini, apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba.
refleksi minggu kelima tentang aksi nyata di modul 4 dengan menggunakan alat bantu atap dan model perubahan bagja. Pada modul 4 ini terdiri atas beberapa foto dan video yang telah saya siapkan. Saya sebelumnya pernah melakukan perubahan ini tapi belum terkonsep dengan rapi. Saya percaya dan termotivasi dengan menggunakan alat bantu atap dan model perubahan bangsa dapat lebih meningkatkan program perubahan tersebut. Saya menyadari pentingnya merancang dan merumuskan konsep perubahan baik menggunakan atap ataupun dengan tahapan bagja. Oleh karena pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemandirian siswa melalui beberapa tahapan merupakan tantangan besar. Setelah mempelajari modul 4 ini, lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, semoga saya bisa menciptakannya lebih baik lagi, di mana saya akan terus memperbaiki dan mempraktekkan konsep atap dan rencana aksi menggunakan tahapan bagja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriyadi dari kelas 11 TKR SMKN Horgelis. Maksud saya masuk ke Teaching Factory yaitu agar membuat diri saya menjadi lebih mandiri dan lebih berbakti terhadap aturan-aturan yang ada di SMKN Horgelis. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Maulana. Saya sebagai pengawas di Teaching Factory SMKN Horgelis. Saya mempunyai harapan yang sangat besar di Teaching Factory ini, terutama untuk siswa. Yang pertama itu siswa menjadi lebih mandiri. Yang kedua, siswa itu bisa mengenal budaya kerja industri seperti budaya 5S dan lain-lainnya.